akhir zaman ketika dunia sedang porak-poranda dengan peperangan dan kekalutan, pemimpin-pemimpin tidak adil dan zalim menguasai penduduk bumi, hingga kekeringan dan kesulitan pangan menyelimuti manusia. Kelak akan datang pasukan berpanji hitam yang dijanjikan membawa keadilan dan kedamaian bagi umat manusia. At-Tirmizi dari Abu Hurairah meriwayatkan, pasukan berpanji hitam akan datang dari timur. Tidak akan ada yang menghalangi mereka keluar dari wilayah Khorasan hingga mengibarkan panji-panji hitam di wilayah Yerusalem. Syekh Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam bukunya Tanda-Tanda Kiamat Besar mengutip Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa warna panji tersebut hitam pekat mirip seperti panji Rasulullah SAW. Dan di tengah benderanya bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dalam tulisan Arab. Pasukan tersebut akan membersamai kaum muslimin dan pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, ialah Imam Al-Mahdi. Mereka mendampingi Imam Mahdi dan turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Sobat Islampedia, jika kalau kita wajib berbaiat dengan Imam Mahdi, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita mengenali Imam Mahdi yang asli? Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani dalam bukunya berjudul Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi menggambarkan Imam Mahdi dari salah satu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia digambarkan sebagai sosok pria yang memiliki perilaku soleh dan budi pekerti baik, mirip seperti Rasulullah SAW. Riwayat lain menyebut Imam Mahdi adalah sosok yang bisa dikenali secara fisik karena ia berasal dari anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, dia berasal dari keluargaku, namanya yaitu Muhammad, sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah, pun sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. Penulis kitab Al-Hilyah Al-Basyar, Abdul Razak Al-Bitar mengatakan, sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah tidak mengetahui dirinya akan menjadi Nabi. Namun kelak kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan hikmah ke dalam hatinya. Imam Al-Mahdi sebenarnya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin umat di akhir zaman. Secara bahasa, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sementara berdasarkan hadis, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Ia adalah seorang muslim biasa yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah umat Islam untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan kembali syariat sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah dibaiat sebagai khalifah, keadilan akan kembali tegak di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Riwayat dari Imam Muslim dan Ahmad bahkan mengatakan, kelak Imam Mahdi sebagai pemimpin yang jujur dan adil akan melimpahkan harta kekayaannya untuk kemajuan umat. Lantas, di manakah lokasi pembaiatan Imam Mahdi? Riwayat mengatakan bahwa letaknya berada di Baitul Haram, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Setelah dibaiat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhoi oleh penduduk bumi dan langit. Kisah kedatangan Imam Mahdi tidak hanya mengandung kisah keadilan dan kemakmuran, tetapi juga kisah patriotisme dan heroisme. Bayangkan saja, suatu saat nanti di saat kebenaran dan kesalahan tampak sangat samar, batas antara yang baik dan buruk sudah begitu kabur. Kita sebagai manusia diminta untuk memilih antara berbaiat dengan Al-Mahdi atau terjerumus pada pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Pertempuran akhir zaman atau biasa disebut Armageddon juga menjadi salah satu tanda kedatangan Imam Mahdi. Dalam
hadis disebutkan Amak dan Dabik kelak akan menjadi tempat berlangsungnya peperangan akhir zaman itu. Saat itu, pasukan Muslim akan bertempur melawan kaum yang disebut sebagai Rum atau Romawi. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti apakah Romawi yang dimaksud benar-benar bangsa Roma yang kini menjadi negara Italia, ataukah sebuah kiasan untuk menggambarkan dominasi kaum Barat di akhir zaman kelak. Lantas, di manakah letak Amak dan Dabik yang dimaksud? Beberapa ulama meyakini lokasi pertempuran Al-Amak dan Dabik berada di sekitar Damaskus, Suriah. Hadis tentang pertempuran ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama Amak atau Dabik, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu." Lalu dikisahkan ketika pasukan Al-Mahdi hendak melanjutkan perjalanan untuk mengepung Roma, tiba-tiba setan meneriaki mereka. "Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian." Mereka pun berhamburan keluar, dan ketika mereka kembali ke anak istri masing-masing, tibalah waktu bagi Al-Masih Ad-Dajjal untuk muncul ke muka bumi. Imam Ibnu Al-Munir mengatakan, sampai saat ini belum terjadi peristiwa pengumpulan dan penyerangan Roma oleh umat Muslim dengan jumlah tentara yang begitu banyak. Sementara hadis ini digambarkan sebagai kabar gembira, sekaligus peringatan bahwa Allah SWT telah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam, pimpinan Al-Mahdi di akhir zaman kelak.